kelas A. Oh, sebetulnya masih ada sisa waktu 1 menit kalau saya cek di laptop saya. Ya, oke. Apalah. Oh, baru 16 yang mengerjakan dari, memang cuma segitu ya. Baik, mari kita bahas apa sih yang akan kita coba kerjakan di praktikum pada minggu ini. Jadi kita akan melihat seperti apa sifat pada turunan yang dinamakan sebagai aturan rantai. Apa sih aturan rantai? Aturan rantai ini adalah jika kita akan mencari turunan dari komposisi beberapa fungsi, ya minimal 2, bisa jadi lebih. Dan tentunya yang namanya aturan rantai ini dapat kita kombinasikan juga dengan berbagai sifat turunan yang lainnya yang sudah kita bahas minggu kemarin. Misalnya dengan sifat kelinearan dari turunan, ya. Sifat kelinearan itu yaitu dia mengawetkan perkalian terhadap skalar. Apa artinya? Maksudnya jika kita akan menghitung turunan dari 10x pangkat 3 gitu ya. Berarti ini sama saja dengan 10 dikalikan dengan turunan x pangkat 3. Gitu. Kemudian ada aturan terhadap perkalian fungsi, yang bentuknya mungkin diingatnya yang UV itu ya. Jika kita punya turunan dari UV, itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. Dan juga jika kita punya aturan pembagian fungsi ya, aturan pembagian fungsi, jika kita punya U per V diturunkan, maka hasilnya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Ada aturan apa lagi ya? Oke. Terus minggu kemarin juga kita mengingat apa sih yang kita bahas? Simbol dari turunan ya. Ada beberapa cara untuk menuliskan, menotasikan turunan dari sebuah fungsi. Ada yang namanya notasi Leibniz, notasi Lagrange, ada apa lagi? Notasi Newton ya. Dan itu semua ada dapat kita tuliskan juga, kita manfaatkan juga di Maple. Oke. Nah, kita coba lihat dulu. Kenapa sih mesti pakai aturan rantai? Ya, tujuannya adalah supaya fungsi yang dapat kita cari turunannya menjadi lebih bervariasi, ya. Nanti ada. Tunggu ya. Oke. Mari kita lihat. Ya. Aturan rantai itu kalau di bahasa Inggris istilahnya adalah chain rule ya. Jadi kalau kita rasanya minggu kemarin juga kita pakai ya di Maple ada two-term differentiation methods. Salah satu tombolnya adalah chain rule gitu. Jadi bukan chain law ya, tapi chain rule. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Oke, kita klik next. Oke, ini loadingnya agak lama. Nah, apakah kita dapat mencari turunan fungsi ini hanya dengan aturan rantai tanpa sifat turunan yang lainnya? Kalau kita lihat ya, ini merupakan fungsi yang berbentuk pembagian gitu. Jadi harusnya sih selain dengan aturan rantai, kita juga harus pakai aturan pembagian fungsi. Oke, jadi tidak hanya dengan aturan rantai. Pernyataan ini adalah salah. Selanjutnya, selanjutnya aturan rantai pada turunan adalah
Sebuah aturan yang kita gunakan untuk mencari turunan dari komposisi dua buah fungsi. Ya, ini betul. Ya. Ibu? Ya. Kalau aturan rantai kan bisa dipakai untuk mencari turunan dari komposisi yang lebih dari dua buah fungsi. Lebih dari itu. Oh, oke. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi gimana nih? Enaknya gimana? Harusnya apa? 2 atau lebih fungsi gitu ya? Nah, kalau aku gitu, Bu. Oh, oke. Yang lain gimana nih? Udah, Bu. Oke, jadi saya flag aja ya kalau gitu ya. Dianggap gimana? Dianulir aja ya yang jawab benar. Oke, yang jawab salah juga oke. Kurang ini ya, kurang jelas mungkin ya saya menuliskan ininya. Baik, terima kasih Evi. Evi ya barusan. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya. Ini dulu deh. Oh, oke. Continue. Apa ini? Oh, udah level 6. Turunan dari komposisi. Oh, ini masih diflagkan ya? Ini kasihan. Selanjutnya, oke, jika kita punya fungsi sin 2x ditambah cos 3x, aturan apa aja sih yang akan kita pakai? Kita lihat di sini ada bentuk penjumlahan, ya, berarti kita pakai aturan untuk penjumlahan. Kemudian ada ini dikalikan dengan 2 ya cosnya, berarti kita pakai aturan perkalian skalar. Perlu aturan rantai? Perlu ya, karena yang minggu kemarin kita sudah lihat yang ada adalah turunan sin X dan turunan cos X, bukan turunan dari sin 2X dan juga ataupun turunan cos 3X. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, selanjutnya. Aturan rantai dapat dikombinasikan dengan operasi lain pada turunan. Ya, betul ya. Tadi kita lihat beberapa pernyataan sebelumnya ada yang menggabungkan aturan rantai dengan aturan pembagian pada fungsi, pada turunan fungsi, dan juga ada yang dikombinasikan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian skalar. Selanjutnya, dengan menuliskan U sama dengan 3X, maka turunan fungsi Fx sama dengan sin 3X adalah F aksen X sama dengan cos U. Betul ya, ini sinnya berarti diganti menjadi sin U. Turunan sin U adalah cos U. Hanya saja kita harus mengalihkan dengan U aksen. Kita substitusikan, U aksennya adalah 3, dan U-nya kita gantikan dengan 3X. Jadi 3 cos 3X. Pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya. Oke, kita punya notasi Leibniz. Masih ingat ya, notasi Leibniz itu yang bentuknya DDX. Gitu. Bukan, ini betul notasi Leibniz. Kalau yang Lagrange yang gimana? Yang kita pakai di halaman sebelumnya ya. Nah, ini yang ini pakai notasi Lagrange. Maaf, loadingnya lama. Nah, ini. Oke. Ini pakainya notasi Lagrange. Yang Leibniz yang nah, ini ya. Satu lagi apa yang kemarin notasi Newton kita jarang pakai sih ya di sini. Umumnya kita pakai yang Leibniz atau yang Lagrange. Nah, betul nggak turunan jika kita punya seperti ini? Jadi komposisi antara F dan G, lalu G-nya ini kita tuliskan sebagai U. Ya, U-nya sama dengan GX. Jadi kalau kita mencari turunan ini kayaknya saya salah deh ya. Harusnya DDX dari FU.
Oke, ini jawabannya benar atau salah? Gini caranya. Yang tadi mah. Kalau kita cek harusnya sih ini kalau ini FU baru DF, DU, DU, DX. Tapi kalau sekedar F saja, F-nya kan sebetulnya fungsi Jangan, Dek. tersendiri ya. Jadi ini mari kita flag saja ya. Kayaknya saya salah juga ngasih kunci jawabannya. Oke, selanjutnya. Apakah betul turunan fungsi X min 1 kuadrat hanya dapat dicari menggunakan aturan rantai? Sebetulnya tidak harus ya pakai aturan rantai. Jika kita jabarkan dulu bentuk X min 1 kuadrat menjadi X kuadrat min 2X plus 1, kita dapat mencari turunannya menggunakan sifat penjumlahan dan juga aturan pangkat ya, sifat penjumlahan, perkalian skalar dan aturan pangkat. Jadi tidak perlu menggunakan aturan rantai. Salah. Jangan yang ya. Oke, di sini. Selanjutnya jika kita maaf sebentar. Mainnya boleh di luar anak-anak. Nah, selanjutnya jika kita akan mencari turunan sin kuadrat X dan juga mencari turunan fungsi sin X kuadrat, perhatikan tanda kuadratnya ada di mana. Yang satu ini untuk X-nya, yang satu ini adalah untuk sinusnya. Bagaimana cara kita mencari turunannya? Tentu yang di sini yang kita ketahui adalah turunan dari sin U, ya enggak? Nah, sin kuadrat X ini sebetulnya kan bisa kita tuliskan sebagai sin X, gitu, sin X terus keseluruhannya dikuadratkan. Nah, maka pada saat kita mencari turunan fungsi sin X kuadrat, di sini yang menjadi U adalah X kuadratnya. Sedangkan pada saat kita mencari turunan dari fungsi ini, yang menjadi U-nya adalah sin X. Jadi pemisalannya akan berbeda ya. Ini pernyataan yang benar. Oke, misalkan kita punya fungsi Y-nya adalah komposisi dari 4 buah fungsi lain. Ini kayaknya saya typo juga ya, mestinya G-nya 1 kali malah masukinnya 2. But oke. Dapat dituliskan dalam notasi Lagrange-nya, ini juga sudah salah juga ya. Yaitu DDX sama dengan DFDG, DGDH, DHDX. Kalau ini kita komposisi G yang satunya kita hilangkan gitu ya, terus ini diganti dengan notasi Leibniz, pernyataan ini akan benar ya, tapi ya mestinya ini Leibniz. Salah. Oh sudah ya. Baik. Tolong ingatkan saya ada 2 soal yang dianulir ya, nomor 3 dan 7. Submit. Oh. Mana yang di flag ya? Oh, saya belum jawab yang ini. Oh, ya. Ini yang salah soal tadi ya. Kurang tepat penulisannya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya selesaikan finish review. Saya stop dulu ya sharingnya. Oke.
Mari kita coret-coret dulu. Saya bahas sedikit tentang aturan rantai. Sudah berubah tampilannya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, minggu kemarin apa aja sifat turunan yang sudah kita bahas? Ada sifat ini ya. Apa pertama, turunan dari misalnya fx sama dengan k gitu ya, untuk k-nya suatu bilangan real. Maka kita akan punya turunannya adalah 0. Jadi turunan dari fungsi skalar adalah 0. Kemudian jika kita punya fx yang sama dengan x untuk suatu x bilangan real, maka kita akan punya salah. Untuk fungsi x. Ya, maka f aksen x-nya adalah 1. Apalagi terus ada aturan rantai, jika kita punya fx-nya adalah x pangkat r untuk r-nya suatu bilangan real, maka f aksen x adalah r dikalikan x pangkat r min 1. Apalagi jika kita punya fx ini adalah ya, misalnya g plus h x, maka f aksen x-nya ini adalah g aksen x ditambah h aksen. Sifat penjumlahan, kemudian perkalian skalar, lagi maka f aksen x-nya adalah g salah, dikalikan g aksen. Terus aturan perkalian fungsi, jika kita akan mencari turunan dari f gx, ini sama dengan f aksen x, gx ditambah fx g aksen, dan jika kita punya f per g, ini sama dengan f aksen x, gx, min fx g aksen, dibagi g. Nah, jika kita lihat pada pada beberapa sifat berikut, ya 1, 2, 3, 4, 5, pada 5 sifat pertama, jadi kita dapat mencari turunan untuk fungsi-fungsi polinom. Gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana ya? Oke, ini jadi polinom yang mungkin lebih besar, yang ini juga. Gitu ya. Maksudnya kita jadi bisa menghitung turunan dari x plus 1 misalnya kali x kuadrat plus 3. Nah, ini kan sebetulnya jika kita jabarkan ya dapatnya polinom juga gitu ya. Jadi tidak terlalu berbeda. Selanjutnya dengan bentuk pembagian kita dapat mencari turunan fungsi rasional. Fungsi rasional kayak apa? Misalnya kayak gini, x kuadrat min 1 dibagi x pangkat 3 plus 8x minus pi misalnya ya. Seperti itu. Ini fungsi rasional. Tapi bentuknya kan seperti apa atasnya, jadi polinom dibagi dengan polinom. Nah, selain itu kita juga punya aturan turunan untuk fungsi trigonometri ya.
sin X, turunannya adalah cos X, kemudian cos X, turunannya adalah min sin X. Oke. Jadi kita punya apa lagi? Selain fungsi rasional, sekarang kita dapat mengkombinasikan fungsi rasional dengan fungsi sin dan cos. Gitu. Tapi ini kan sebetulnya masih sangat terbatas ya fungsi-fungsi yang dapat kita cari turunannya. Sebagai contoh, kita tidak dapat menghitung turunan dari fungsi misalnya akar pangkat 3 dari X pangkat 3 plus sin 2X misalnya ya. Ini bagaimana mencari turunannya? Tentu kan ini nggak boleh kita buat jadi kayak gini kan. X pangkat 3 pangkat 1/3 ditambah sin 2X pangkat 1/3 gitu ya. Nah, jadi ini nggak dapat kita selesaikan dengan aturan-aturan yang sudah kita punya di sini. Terus gimana dong? Tapi di sini kita dapat menuliskan bentuk fungsi ini sebagai komposisi dari dua buah fungsi. Ya enggak? Kita dapat menuliskan ini sebagai komposisi fx sama dengan x pangkat 1/3 dan gx-nya sama dengan x pangkat 3 plus sin 2x. Gitu. Oke. Udah belum ya? Tapi kalau dari sini ini kita bisa pakai aturan rantai. Ya enggak, ini untuk cari turunannya kok aturan rantai. Untuk pakai mencari turunan ini kita bisa pakai aturan pangkat. Yang ini kita bisa pakai aturan pangkat. Dan penjumlahan. Oh, bagaimana dengan yang ini? Nah, ini juga nggak bisa ya, berarti nanti untuk sin 2x ya, kita perlu lihat lagi bahwa ini adalah komposisi juga. Komposisi dari apa? Sin 2x ini. Huruf apa nih yang huruf F, G? Sin 2x ini adalah komposisi dari Px sama dengan sin x gitu dan Qx sama dengan 2x. Oh, komposisinya banyak ya. Jadi gimana cara kita mencarinya? Oke. Nah, menggunakan aturan pangkat, katanya jika kita punya komposisi F dan G, turunannya adalah F aksen. Dengan G-nya kita tuliskan ini sebagai U. Gitu. Maka kita dapat tuliskan turunan dari F komposisi sebagai F komposisi G sebagai F aksen U dikalikan dengan U aksen. Ya. Jadi jika kita punya yang simpel dulu lah ya. Ini jika kita punya sin 2x dan kita punya di sini px-nya adalah sin x, udahlah ya pakai yang atasnya aja. Maka turunan ini adalah sin x-nya kita turunkan menjadi cos x, cos u ya. Gitu, ini sebagai U. Turunan dari U-nya apa? Ini kita bisa pakai aturan perkalian skalar dan juga turunan dari X adalah 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Dikalikan dengan U aksen. Lalu kita kembalikan U-nya, substitusikan kembali. Ini adalah cos 2X
kalikan 2. Hati-hati 2-nya jangan dikalikan ke sini ya. Jangan dikalikan dengan 2x-nya. Karena 2 ini adalah pengalih untuk cos-nya. Terus yang ini gimana? Ya, berarti kita mesti cari turunan G aksennya apa? Turunan G-nya apa? G aksennya kita pakai aturan pangkat 3x pangkat 2 ditambah turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Nanti F aksennya apa? F aksennya berarti dari sini 1/3. Salah. FGX. Aksen. Ini apa sih turunan dari 1/3? Dari keseluruhan, ya, bagian dalam. Salah. 1/3 dari GX dikalikan dengan G aksen X. Oh, pangkatnya belum dikurangi. 1/3 kurangi 1, min 2/3. Jadi apa? 1/3 dikalikan X pangkat 3 ditambah sin 2X pangkat min 2/3, kalikan lagi dengan turunan dari G. 3X kuadrat plus 2 cos 2X. Gitu. Oke, jadi sedikit, nggak sedikit juga ya, ini jadinya yang dapat kita cari turunannya menjadi lebih bervariasi fungsinya. Oke. Kita lihat contoh lain. Nah, mungkin kita dapat punya juga fungsinya seperti ini. Apa yang terjadi jika kita punya fx adalah sin pangkat 3 dari x kuadrat plus 1. Nah, jika kita ingin mencari f aksen x, kita lihat dulu ini komposisinya apa aja sih. Ini kan berarti sama dengan sin x kuadrat plus 1 dipangkatkan dengan 3. Gitu. Oke, berarti pertama kita misalkan mana yang menjadi U. Misalkan U-nya adalah sin x kuadrat plus 1. Sehingga fx-nya ini adalah U pangkat 3. Oke. Nah, ini bisa dicari turunannya enggak? Kalau langsung, nggak bisa ya. Kita harus pakai aturan rantai lagi. Berarti kita misalkan juga ada V sebagai X kuadrat plus 1. Sehingga ini adalah sinus V. Kalau ini udah bentuk polinom, kita bisa pakai sifat-sifat yang kita udah bahas minggu kemarin ya. Bentar, baterainya mau habis. Dari sini kita bisa cari. Nah, kalau ini apa? V aksennya kan mudah didapat ya, yaitu 2X. Dari sini kita bisa cari U aksennya apa? Ini turunan sin adalah cos V. Jangan lupa harus kalikan dengan V aksen. Hasilnya apa? Berarti cos X kuadrat plus 1 dikalikan dengan 2X. Dan F aksen X-nya hasilnya apa? 3U kuadrat dikalikan dengan U aksen. Jadi 3 kali X kuadrat plus 1 kuadrat kalikan dengan U aksennya yang mana? Ya ini ya. Cos X kuadrat plus 1 kalikan lagi 2X. Jadi apa? 6X
cos X kuadrat plus 1 sin kuadrat X kuadrat plus 1. Gitu. Oke. Ya, jadi yang namanya aturan rantai mungkin komposisinya bukan hanya 2 kali ya, tapi bisa bukan antara 2 fungsi, tapi bisa 3 fungsi dan seterusnya. Dan ya nanti paling pemisalannya semakin lama semakin banyak. Oke, bagaimana dengan maple-nya? Mari kita pindah dulu ke maple. Saya harus pindahkan dulu ini dan stop sharing. Seperti biasa di Maple, kita pilih dulu new worksheet. Kemudian, ya kalau misalnya kita nggak ingin lihat langkah-langkahnya seperti apa sih, kita bisa pakai cara yang minggu kemarin sudah dibahas ya. Bisa pakai div, bisa pakai DDX, atau pilih simbol-simbol ini langsung yang ada pada tab calculus di sebelah kiri. Atau tab expression untuk yang versi 13 ya. Ada DDXF, DDX kuadrat F, dan lain-lain, atau pakai F aksen. Tapi sekarang kita akan lihat bagaimana kalau kita pakai di tutornya. Seperti biasa kita pilih tutor di bagian tools, tutors, kemudian calculus single variable, dan kita pilih differentiation methods. Kita tunggu sampai pop-up window-nya keluar. Oke. Mari kita coba tuliskan fungsinya. Fungsi seperti apa yang akan kita tulis? Katakanlah kita mau membuat contoh pertama yang tadi kita pakai apa ya? Saya nggak bisa lihat balik ke itunya. Apa sih tadi? X pangkat 3 ya, ditambah dengan sin 2X. Terus pangkat berapa? Pangkat 1/3. Oke, seperti ini. Kalau nggak salah. Kalau sudah selesai kita mengetikkan, kita klik start ya, sama seperti minggu kemarin. Nah, di sini kita punya chain rule untuk aturan rantai. Ya, tentunya kalau udah males bisa klik all steps, tapi ya kita ingin lihat seperti apa. Nah, yang pertama tentu yang perlu kita lakukan adalah kita klik chain rule dulu. Kalau kita klik chain rule, seperti kita lihat di sini, bagian X kuadrat plus sin 2X-nya dia ubah menjadi X besar di sini ya. Ini pemisalannya bukan menggunakan huruf U, tapi menggunakan X besar. Ya, ini memang tergantung pada Maple-nya. Jika di bagian tutor yang lain menggunakan pemisalan itu ada yang langsung mengubahnya jadi U, ada yang pakai X besar. Tidak jadi masalah ya. Tapi di sini maksudnya adalah kita menggantikan bagian dalam akarnya ini sebagai suatu variabel yang berbeda. Di sini ada keterangannya juga bahwa X besar adalah X pangkat 3 ditambah sin 2X. Oke, dan selanjutnya akan mencari turunan X pangkat 3 ditambah sin 2X. Nah, di sini mau menyelesaikan yang mana dulu? Sepertinya sih kita harus menyelesaikan bagian dalamnya ya. Jadi kita dapat pakai aturan penjumlahan atau sum. Seperti itu. Ini jadi dipisahkan. Sekarang DDX X pangkat 3 ditambah DDX sin 2X. Oke. Kita dapat menyelesaikan X pangkat 3-nya dulu. Kita pakai power untuk aturan pangkat. Ini berubah. X pangkat 3-nya berubah jadi 3X kuadrat. Namanya, kalau klik power lagi, boleh nggak? Oke. Ini juga berubah ya. Yang tadinya X pangkat 1/3, ini diturunkan menjadi 1/3 X pangkat 2/3. Dengan X besarnya langsung otomatis digantikan dengan X pangkat 3 plus sin 2X.
Sudah selesai belum ya? Di sini masih ada bentuk sin 2x. Kita tidak bisa langsung menyelesaikan. Kita harus klik lagi chain rule. Kita nggak boleh langsung pakai yang trigonometry sin. Nah, nggak boleh. Ada ini ya petunjuknya di bagian sebelah kanan. Tidak boleh menggunakan aturan fungsi sinus, turunan untuk fungsi sinus. Kenapa? Karena hintnya adalah petunjuknya, coba perhatikan ada bentuk rantai di dalam penulisan ini. Jadi kita klik chain rule lagi. Nah, jika kita klik chain rule, ini menjadi X besar, sin X besar dengan X besarnya adalah 2X. Oke. Dan dikalikan dengan turunan dari 2X. Kita bisa pakai constant multiple. Untuk mengeluarkan duanya pindah ke depan sekali ke sini. Terus untuk mencari turunan X-nya kita bisa pakai identity. Ya, turunan dari X adalah 1. Yang belum kita selesaikan tinggal ini, turunan dari fungsi sin, kita klik trig dan sin. Oke, dan selesai. Ini yang kita dapatkan sebagai turunan fungsinya. Seperti itu. Kita coba lagi. Tools, tutors, calculus, single variable, dan differentiation methods. Oke, fungsi apa lagi yang mau kita coba? Misalnya sin x kuadrat plus 2x min 1 biar seru kita tambahkan lagi ya dibagi dengan x pangkat 3 plus 2 gitu. Lalu ini kita pangkatkan lagi dengan 3 misalnya. Lalu klik start. Oh, saya kelupaan memberi tanda kali di sini. Start. Oke, sekarang mau. Oh, apa yang nggak boleh? Maksud saya bukan seperti ini, tapi di... Wow, berarti kurang lagi ya kurungnya. Oke. Ya, seperti ini. Oh, pangkat 3-nya kemana? Oke, pangkat 3-nya di sini. Ya. Apa dulu yang mau dilakukan? Kita klik chain rule dulu ya tentunya. Oke, lalu kita klik quotient untuk bentuk pembagian. Oh, belum boleh ya. Karena ada bentuk sinusnya. Kita klik chain rule lagi. Oke, jadi ini 2 kali menggunakan aturan rantainya. Seperti tadi, kalau yang di whiteboard itu, berarti yang pertama kita misalkan bagian sin bla bla blanya ini sebagai U, gitu ya. Dan yang ini, terus ada sin sesuatu, kenapa jadi 1 per? Oh, oke. Enggak, kemarin pakai yang itu. Maaf, iklan dulu. Kita lihat mana tadi? Oh iya. Ini Maple-nya memang menuliskannya dengan cara yang agak aneh ya. Jadi dia menuliskan 1 per x pangkat 3 plus 2. Terus dikalikan lagi dengan x kuadrat plus 2x min 1. Nah, selanjutnya ini kita gantikan 1 per bla bla blanya ini sebagai V-nya ya, seperti tadi yang kita coba di whiteboard. Tapi kalau di Maple, ini memang agak rancu penulisannya.
Pokoknya dia tiap kali menggunakan chain rule, pemisalannya itu semua dengan X besar. Gitu. Ya, hati-hati di sini X besarnya adalah sin X kuadrat plus 2X min 1 dibagi X pangkat 3 plus 3. Ada sinnya, tapi di sini X besarnya adalah bagian dalam fungsi sin yang tadi kita punya. Oke, berikutnya apa yang kita lakukan? Ini ada bentuk pembagiannya. Kita dapat gunakan quotient. Jika ada pembagian fungsi. Wow. Oke, apa yang kita lakukan? Kemudian ada sifat sum. Mana dulu ini ya yang akan diselesaikan? Oke, bagian dalam ini dulu. Bagian dari X kuadrat plus 2X min 1-nya. Kita pakai constant multiple. Power. Itu sayangnya ini bisa diperbesar ya? Oh, bisa. Mari kita perbesar supaya nggak bikin bingung. Ternyata sudah dilebarkan pun tetap ya ininya. Di pinggir-pinggir, nggak mau diperbesar. Oke, selanjutnya apa nih? Yang harus kita selesaikan. Oke, ada constant. Dan ada power lagi. Oke. Terus ada apa lagi ya? Sum lagi. Power untuk menurunkan X pangkat 3. Terus constant menurunkan 2. Apalagi yang harus kita selesaikan? Oke, turunan dari sin. Dan yang belum ada turunan dari X pangkat 3. Jadi power lagi ya, turunan pangkat. Oke, selesai ya sampai sini. Mari kita tutup, close. Ya, dengan Maple ini memang kadang-kadang malahan jadi lebih merepotkan ya jika kita lihat langkah-langkahnya antara menggunakan tutorial Maple dengan kita mengerjakan sendiri. Itu kadang lebih singkat dikerjakan sendiri. Pakai Maple justru langkah-langkahnya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena kalau polinom tuh biasanya kita cari turunannya kan nggak harus satu per satu, pakai penjumlahan, pakai aturan pangkat, pakai perkalian skalar, tapi kan kita bisa langsung melihat turunan X kuadrat plus 2X min 1 itu ya udah 2X plus 2 gitu ya. Sedangkan kalau di Maple ini harus satu per satu langkahnya. Gitu. Bisa disederhanakan nggak ya? Kok kayaknya panjang banget. Simplify. Normalize. Oke, tidak membantu ya, tetap ribet bentuknya. Baik, seperti itu untuk aturan rantai. Saya coba lihat dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sambil makan. Mas, siapa nih ada yang nyoret? Saya harus ganti screen sharing-nya dulu ya. Kemudian
Mungkin ya di SMA dulu sudah pernah dibahas juga kan ya tentang aturan rantai. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pelatihan minggu ini silahkan coba nomor B. Nggak mau. Oke, ini untuk latihan yang B, C, D, E, dan H mungkin supaya lucu. Coba seperti apa turunan dari sin, dari sin X ya. Oke. Kemudian untuk tugas video silahkan mencoba nomor mana? Nomor J saja ya. Saya tuliskan di whiteboard. Oke, untuk latihan silahkan mencoba di Maple ya, di Maple menggunakan differentiation methods tutor. Apa aja tadi? B, C, D, E, dan H. Terus untuk tugas video, silahkan coba nomor apa tadi? C. Oke. Oh, jangan lupa di-save. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, ini manual atau pakai Maple, Bu? Silahkan coba pakai Maple. Kalau mau dicoba secara langsung boleh ya sebagai pembanding, dan biar kerasa mana kapan lebih enak pakai Maple, kapan lebih enak ngerjain langsung gitu kalau kita ingin lihat step-nya. Ya, siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Namanya lagi. Tunggu dulu kita. Mana masih mau pakai kerudung? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan mencoba berlatih dengan para aslabnya ya di break room. Bertemu dengan saya lagi minggu depan, insya Allah. Selamat liburan besok, meskipun cuma 1 hari dan nggak ada cuti bersama ya hari Jumatnya. Ya silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya liburannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nanti tolong ingatkan saya ya kalau minggu depan nilai tes awalnya masih belum berubah dari yang sudah didapat hari ini. Baik, Bu.